Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah khair. Kaifa halukum? Nah, bagaimana kabar anak-anak semua kelas 6? Semoga kita semua, guru-guru kita dan orang tua kita selalu diberikan kesehatan, ya, dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya Allah rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin atau minggu lalu kita sudah membahas tentang konten tidak pantas. Ya, mungkin kamu masih ingat. Salah satunya ada cara untuk mengaktifkan mode terbatas di YouTube. Nah, karena pasti dari kita seringkali membuka YouTube, ya. Nah, untuk meminimalisir konten yang tidak pantas, itu ada pengaturan atau ada fitur di YouTube itu untuk mengaktifkan mode terbatas sehingga bisa menyaring informasi-informasi atau konten-konten yang kurang layak untuk ditonton. Nah, selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang serangan spam, spyware, dan phishing. Nah, mungkin di antara kamu masih awamnya, masih aneh. Ini istilahnya apa sih? Spam itu apa sih? Spyware apa? Phishing apa sih? Nah, kan kita bahas setelah ini. Tapi sebelum kita bahas ke istilah-istilah tadi, Ustadz akan melanjutkan sedikit tentang materi minggu lalu tentang konten tidak pantas. Nah, jadi ada di sini, jika kamu terlanjur menerima konten atau pesan-pesan yang tidak layak atau negatif, segera lakukan hal-hal berikut. Nah, apa aja itu? Yang pertama, jika mendapat konten yang tidak pantas di ponsel, nah ini karena sekarang masih PJJ ya, setelah beberapa waktu yang akan datang, nah pasti kamu lebih sering memakai atau menggunakan handphone atau ponsel ya ketika belajar. Karena memang sekarang tuntutannya seperti itu. Ada materi-materi dari gurunya, video ataupun foto, WA, dan lain sebagainya. Zoom ya, Google Meet menggunakan handphone. Ada juga yang menggunakan laptop. Jangan menyebarkannya ke orang lain. Segera tutup browser atau hapus konten tidak pantas yang kamu terima. Nah, misal kamu ketika sedang browsing, ketika menggunakan internet di HP, kemudian di laptop, tiba-tiba ada konten atau ada hal yang negatif yang tidak layak kamu lihat. Nah, segera tutup browser tersebut. Ya, aplikasinya langsung tutup. Kemudian jangan disebarluaskan ke orang lain, terutama di WA biasanya ya. Di WA, karena WA termasuk sosial media yang mudah sekali menyebarkan info-info. Bisa jadi info hoax atau bohong, bahkan bisa jadi juga info-info yang teraktual ya, info yang paling hangat, misalnya info terbaru. Itu WA memang sangat efektif. Tapi dari sisi negatifnya tadi, biasanya ketika kita dapat info-info yang masih samar di sini masih kurang jelas apakah itu betul atau hoax, itu langsung deh share, misalnya langsung disebarluaskan ke grup-grup yang lain. Itu sama saja kita menyebarkan hoax ya. Ada undang-undangnya tuh, ada hukumnya. Jangan sampai ketika kita dapat info langsung disebarluaskan, terutama itu info-info yang kurang jelas. Nah, jika mendapat konten tidak pantas dari teman atau orang yang kamu kenal, beri peringatan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Misal kamu dapat foto, video, atau konten-konten lain, info yang tidak layak untuk ditonton, untuk dilihat, untuk dibaca. Nah, kamu segera tegur teman kamu atau orang yang kamu kenal, saudara atau yang lainnya. Ya, kamu tegur, beri peringatan bahwasanya hal tersebut merupakan pelanggaran. Ya, melanggar hukum. Nah, memang ada undang-undangnya. Ya, jangan sampai hanya karena menyebarluaskan hal tersebut kamu terjerat hukum. Nah, itu banyak sekali kasusnya ya. Di berita juga banyak yang terjerat undang-undang. Jangan takut menjalin komunikasi dengan guru atau orang tua mengenai masalah yang kamu hadapi. Nah, jika kamu misalnya suatu saat nanti kamu dapat konten-konten yang tidak pantas, kamu jangan diam aja. Ya, segera laporkan ke orang tua dan guru. Mungkin sekarang kan lebih dekat ke orang tua ya di rumah.
terlebih lagi kamu sering menggunakan ponsel atau laptop, nah kamu langsung lapor ke orang tua, mah atau pah, ayah misal atau ibu, langsung laporin. Nah, nanti pasti orang tuamu juga akan sigap untuk mengantisipasinya, ya. Dan tidak mungkin orang tua kamu membiarkan hal tersebut. Selanjutnya, jika aksi nakal teman kamu masih belum berhenti, ada baiknya jika kamu dengan orang tua ataupun guru berbicara langsung dengan temanmu tersebut. Nah, tadi kata Ustadz ya, dilaporin aja, bilang ke orang tua atau ke guru kamu. Nanti biarkan orang tua dan guru itu yang menegurnya. Nah, emang ketika memang tidak ada yang menegur, maka si teman kamu itu akan menganggap ini baik-baik saja. Ini bukan hal yang melanggar. Nah, itu yang salah, ya. Harus ditegur. Misalnya seperti itu, ketika ada seseorang yang melakukan kegiatan atau perbuatan yang tidak layak, tidak pantas, yang negatif, ketika dia dibiarkan saja sama orang tuanya, sama teman-temannya, bahkan mungkin temannya mengajak, nah itu dia merasa biasa saja, ya. Oh, ini bukan hal yang negatif, ini bukan hal yang melanggar hukum. Jadi dia merasa bebas, merasa tidak ditegur, tidak diberi peringatan, maka dia melanjutkan perbuatan tersebut yang negatif, ya itu kurang baik. Jadi ada baiknya kamu lapor boleh ya ke orang tua atau gurumu supaya kegiatan itu tidak berlanjut. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya ya, tentang spam, spyware, dan phishing. Spam adalah email sampah yang masuk ke kotak surat elektronik tanpa kita kehendaki. Isinya sebagai iklan-iklan sampai penipuan. Nah, bisa kamu mungkin ada yang tahu email ya. Email itu di pilihannya itu suka ada spam atau kotak sampah. Nah, itu biasanya isinya itu email-email yang bisa jadi mencurigakan, ya, karena otomatis masuk ke spam, berarti dia terdeteksi oleh sistem bahwasanya email ini berbahaya, ya. Untuk itu ketika ada email-email yang mencurigakan, bahkan WA misalnya, WA yang mencurigakan langsung diblokir saja, ya. Misal ada pesan-pesan yang mencurigakan dari yang tidak dikenal, SMS, diblokir aja langsung nomornya. Telepon misalnya, ya, karena itu bisa jadi penipuan. Nah, sekarang banyak sekali modus penipuan di media sosial. Yang kedua, malware adalah program berisi kode berbahaya, termasuk diantaranya virus, worm, dan trojan. Nah, ini jenis-jenis virus ya. Pertama, trojan itu termasuk virus yang sangat berbahaya. Bisa kalau kita menjangkit file sampai file itu rusak di komputer. Nah, ini lebih ke komputer ya. Kemudian ada spyware, adalah program yang bersembunyi dalam komputer. Program ini akan mengawasi semua bentuk aktivitas yang kita lakukan di internet tanpa sepengetahuan kita. Lalu mencuri data penting seperti username, password, informasi rekening bank, dan lain-lain. Jadi ini biasanya masuk ketika kita mendownload, kemudian dari flash disk juga bisa ya virus-virus itu, sehingga komputer kita bisa terjangkit virus dan berbahaya bagi data-data penting di komputer kita. Misal kita menyimpan password email ya yang di username yang di laptop kita misalnya, itu sangat berbahaya. Jadi kamu hendaknya berhati-hati ketika menggunakan internet. Nah, sekarang yang keempat, ini yang paling Ustadz tekankan ya, karena ini sering banget. Phishing adalah aksi penipuan online yang mencoba mencuri data penting pengguna internet. Salah satunya adalah melalui email, WhatsApp, dan SMS yang isinya meminta si penerima pesan tersebut untuk mengklik link yang diberikan. Nah, mungkin dari kamu pernah ya di grup WA, terutama di grup WA itu ada misalnya isinya tentang mendapatkan kuota atau mendapatkan bonus, mendapatkan hadiah sebesar sekian juta misalnya hadiah tersebut, kemudian dengan mengklik link di bawah ini. Nah, itu kamu jangan sampai asal klik ya, terutama link-linknya itu mencurigakan. Misalnya dari handphone Samsung misalnya. Nah, itu
alamatnya misalnya www.samsung.com.11.h misalnya. Nah, itu mencurigakan, ya. Mencurigakan karena di ujungnya itu, nah ciri-ciri itu di ujungnya itu tidak familiar, ya. Jadi kamu ada baiknya cek dulu link resminya apa. Nah, itu akan timbul di situ, ya. Jadi ketika emang beda dengan link resminya, misalnya dari Samsung, kamu cek dulu di internet, Samsung link resminya apa sih? Misal samsung.com misal. Nah, berarti selain itu dia nggak resmi, ya, bohong, hoax. Itu ketika kamu mengklik, maka data kamu akan tercuri. Ya, data kamu akan disadap atau dihack oleh yang membuat link tersebut. Nah, jadi kamu harus berhati-hati. Pokoknya ketika ada link-link di WA, di SMS, jangan diklik, ya. Sebaiknya kamu laporkan ke orang tua atau gurumu untuk menanyakan apakah ini link aman atau berbahaya. Nah, ada terakhir langkah-langkah pencegahan. Pertama, hindarilah mengunduh konten terlarang dari situs yang tidak terpercaya. Ya, misalnya ada tadi ya yang kata Ustadz, ya, ketika ada link-link itu kamu jangan klik, kemudian kamu mendownload atau mengunduh file-file yang tidak pantas, berbahaya, ya. Terutama aplikasi, biasanya ada peringatan ketika dia berbahaya, ada peringatan di HP-nya. Nah, kamu ketika ada peringatan berarti jangan dilanjutkan untuk menginstal aplikasi tersebut karena memang berbahaya. Pastikan buka link atau email dari orang yang kamu kenal. Tadi yang sudah sini, ya. Pasang anti spam aplikasi, ya, software atau aplikasi anti spam di komputer dan antivirus juga. Nah, ini sangat dianjurkan, ya, untuk meminimalisir hal-hal yang negatif atau yang tidak kita inginkan. Nah, sekian materi kita untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Nakhtatim bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.